Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Priana, NIM 1844553. Saya mahasiswi S1 Akuntansi semester 6 pagi. Di sini saya akan membahas mengenai contoh kasus pelanggaran etika akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN ini dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar rupiah. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Komisaris PT KAI Heki Nusmanao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham. Dan Komisaris PT KAI yaitu Heki Nusmanao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak atau SKP dan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 95,2 miliar rupiah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada keliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan, sudah selayaknya menguasai prinsip akuntan berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan. Laporan keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal inilah yang patut dipertanyakan. Dari informasi yang didapat sejak tahun 2004, laporan PT KAI diaudit oleh kantor akuntan publik, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan kalau kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT KAI melakukan kesalahan. Dari kasus di atas, jika dikaitkan dengan teori etika, ada beberapa teori yang sudah dilanggar, yaitu egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa dia telah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri, yang mungkin saja ia akan dipecat dari perusahaan, tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan, sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang mau menanamkan modal ke perusahaan tersebut. Kedua, utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban manajemen, tapi juga sebagai alat untuk mengambil keputusan. Dengan dimanipulasi laporan keuangan oleh manajemen, maka keputusan diambil pun akan tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak. Yang ketiga, deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi di perusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahannya agar menjalankan kewajibannya di perusahaan sesuai dengan etika-etika yang diberlakukan. Yang keempat, teori hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi, seorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini, manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor yang mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan. Yang kelima, teori keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran,
Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang, dan cadangan kerugian piutang. Padahal seorang manajer harus mempunyai sikap jujur karena jujur merupakan etika yang harus dimiliki seorang manajer. Sedangkan prinsip etika profesi yang dilanggar yakni prinsip otonomi, di mana PT KAI yang memiliki kebebasan dan kewenangan untuk mengambil keputusan yang dianggap baik hanya untuk PT KAI sendiri tapi tidak bertanggung jawab terhadap pemerintah. Hal tersebut ditunjukkan dari tindakan PT KAI yang mengakui PPN terutang pihak ketiga sebagai piutang yang tidak sesuai dengan regulasi. Dari pihak KAP sendiri tidak bertanggung jawab dan tidak menunjukkan atau menyatakan adanya kesalahan material pada laporan langsung PT KAI, pada laporan keuangan PT KAI. Yang kedua, prinsip keadilan. Terjadi pelanggaran prinsip keadilan oleh PT KAI karena mengistimewakan beberapa pihak yang berhubungan dengan PT KAI dengan tidak segera menarik PPN. Untuk contoh kasus pelanggaran etika manajemen terjadi pada PT KAI juga. Kasusnya masih sama dengan kasus pelanggaran etika akuntansi keuangan yang mana kasusnya adalah manipulasi laporan keuangan PT KAI. Di mana dalam kasus ini juga terdapat pelanggaran etika pada akuntansi manajemen PT KAI. Di dalam standar kode etik akuntan manajemen ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen PT KAI, yaitu kompetensi. Akuntan manajemen tidak kompetensi karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepantasnya. Selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan, dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan, melainkan dengan memanipulasi data. Kedua, creative accounting. Akuntan manajemen telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan. Ketiga, fraud atau penipuan. Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya. Apabila dihubungkan dengan error manajemen dan agensi teori, timbulnya kasus tersebut karena sebagai berikut. Pertama, adanya campur tangan manajemen dengan menggunakan judgement dalam proses penyusunan dan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Kedua, dalam kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI telah terjadi earning management dengan pola income management, yaitu dengan tujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Dengan perencanaan bonus yang didasarkan pada data akuntansi mendorong manajer untuk memanipulasi data akuntansi tersebut guna menaikkan laba untuk meningkatkan pembayaran bonus tahunan. Yang ketiga, dalam agensi teori diasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antar prinsipal dan agen. Dari kasus ini, pihak manajemen mempunyai lebih banyak informasi baik mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan, sehingga manajemen lebih mempunyai kesempatan dalam manipulasi laporan keuangan yang dihasilkannya. Dan konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena prinsipal tidak dapat memonitor aktivitas manajemen sehari-hari untuk memastikan bahwa manajemen bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham. Saran setelah pembahasan kedua kasus tersebut, yang pertama itu mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Dua, merekrut manajemen baru yang memiliki integritas, moral, dan etika yang baik. Ketiga, memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan. Keempat, perusahaan harus mengimplementasikan good corporate governance oleh manajemen yang dirancang dalam rangka menekan kemungkinan terjadinya fraud. Yang kelima, transaction level control proses yang dilakukan oleh auditor internal. Pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian. Keenam, retrospective examination yang dilakukan oleh auditor eksternal diarahkan untuk mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan. Ketujuh, investigation dan remediation yang dilakukan forensik auditor. Peran forensik auditor adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud atau penipuan. Kedelapan, diadakan tes kompetensi dan kemampuan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Yang terakhir, akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan proses bisnis perusahaan. Segitulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.